Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah subuh masjid yang mulia ini, semoga menjadi saksi buat kita semua dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua ini biasa mendengar keluarga, sakinah, mawaddah, atau bagi kita yang telah menikah, pada saat kita pengantin baru itu semua sahabat kita, orang tua kita, jamaah semua mendoakan semoga menjadi keluarga sakinah. Semoga menjadi keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga idaman kita semua. Alhamdulillah, di Kementerian Agama dalam program penyuluh agama Islam non PNS ada satu spesialisasi keluarga sakinah, yang insya Allah pada subuh hari ini kita akan membahas tentang keluarga sakinah. Semoga menjadi bagian daripada kebahagiaan kita mempertahankan hidup kita ini untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di hari yang ke-16 atau hari ke-15 bulan suci Ramadan. Semoga pertengahan bulan Ramadan ini hingga akhir Ramadan ini menjadi bekal kita di dalam memelihara keluarga kita, terutama mempertahankan keluarga sakinah mawaddah. Mari kita buka Al-Quran dalam surah At-Tahrim, ayat yang amat populer bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, mulai malam pertama insya Allah hingga pada saat ini para dai, terutama teman-teman dari Dewan Masjid Indonesia Kolaka Utara, telah giat menyampaikan dakwahnya insya Allah. Dan malam subuh hari ini kita sedikit fokus untuk mendapatkan keluarga sakinah. Jadi yang pertama kita diseru, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, peliharalah diri kamu. Jadi di sini Pak, untuk memelihara keluarga sakinah mawaddah itu kuncinya ada pada diri kita. Terutama kita ini kepala rumah tangga.
Kita ini kepala rumah tangga telah berikhtiar, berusaha semaksimal kemampuan kita untuk memberi yang terbaik kepada istri dan anak-anak kita. Kita sebagai kepala rumah tangga telah berusaha maksimal memberikan yang terbaik. Kita sudah bangunkan rumah buat istri dan anak-anak kita. Kita telah memberikan tanggung jawab kita berupa belanja hari-hari buat istri dan anak-anak kita. Bahkan berusaha membangunkan rumah yang terbaik buat istri dan anak-anak kita. Jamaah subuh yang sama berbahagia, apabila istri kita meminta maaf atau anak kita meminta maaf, istri dan anak-anak kita telah mengakui kesalahannya, lalu mohon ampun, meminta ampun kepada kita, lalu kita tidak maafkan, maka apa yang telah diberikan kepada mereka, istri dan anak-anak kita, tapi mereka minta maaf kepada kita selaku suami, lalu kita tidak maafkan, maka terasa hampalah apa yang telah diberikan kepadanya. Tidak ada rasanya arti rumah yang mewah, tidak ada rasanya belanja yang banyak, tak kalah mereka minta ampun untuk dimaafkan dosa dan kesalahannya, lalu kita tidak maafkan, maka hampalah terasa hidup mereka. Demikian pula sebaliknya, istri anak-anak kita, mereka tidak memaafkan atau tidak mau menerima maaf jika kita mohon ampun atas kehilapan, kesalahan yang telah dilakukan buat mereka. Sekalipun istri atau anak-anak kita telah memberikan kita apa yang kita inginkan, mungkin bisa saja anak kita membangunkan rumah yang mewah, memberikan kendaraan mewah, akan tetapi tak kala kita minta maaf untuk dimaafkan dosa dan kesalahan kita, lalu istri dan anak kita, saya tidak memaafkan atau tiada maaf bagimu, maka perasaan kita hampa, tidak ada artinya tanpa maaf dari istri dan anak-anak kita. Jadi untuk membangun keluarga mawaddah warahmah, konsep pertama adalah mari kita saling memaafkan. Jika suami sadar dan minta dimaafkan, mari kita maafkan. Jika suami atau istri dan anak semuanya saling memaafkan, maka insya Allah akan lahirlah kecintaan antara satu dengan yang lain. Apalagi kalau atas dasar kekuatan iman kepada Allah, sebagaimana firman Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah,
mengingat dosa dan kesalahan karena takut kepada Allah, tatmainnul qulub, akan menenteramkan hati-hati mereka. Jadi ampusakum wa ahlikum nara, keluarga sakinah, intinya adalah mari kita saling maaf memaafkan. Karena kalau kepala rumah tangga tidak memaafkan istri dan anak-anaknya, maka istri dan anak-anaknya itu terasa hampa hidupnya. Demikian pula jika istri dan anak-anaknya tidak memaafkan ayahnya, suami dan ayahnya, maka sang suami pun terasa hidupnya terasa hampa. Maka disinilah pentingnya kita ini mewujudkan mawaddah warahmah. Intinya mari kita saling maaf memaafkan. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Surah Al-Imran ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi kalau kita saling maaf memaafkan antara satu dengan yang lain, itu adalah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk membangun keluarga sakinah wa mawaddah warahmah. Yaitu kalau ada suami lemah lembut, istri lemah lembut, anak saleh dan salehah, insya Allah dia akan lemah lembut terhadap kedua orang tuanya. Dan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan firman Allah, walau kuntu ghazzan ghalizal qalb lan faddu min haulik. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Artinya kalau kita tidak mau saling maaf memaafkan, pasti mereka akan menjauh. Anak menjauh, istri menjauh, suami juga menjauh. Kalau sudah tidak ada, kalau kita pelihara yaitu sikap keras hati, tidak mau saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Lanjutan firman Allah, fa'fu anhum. Fa'fu anhum. Mohonkanlah ampun bagi mereka. Mohonkanlah ampun atau maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Dan hendaknya lah kita memperbanyak musyawarah dalam segala urusan. Jadi Islam ini agama untuk mewujudkan keluarga mawaddah warahmah, diikat dengan ikatan tanggung jawab antara satu dengan yang lain, terutama melahirkan yaitu wa'fu anhum, untuk saling maaf memaafkan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, semoga kita terhindar dari penyakit-penyakit hati, sebagaimana yang dibaca tadi oleh ustadz kita, imam kita, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ini bahaya nih kalau ada penyakit hati. Salah satu penyakit hati adalah enggan memaafkan antara satu dengan yang lain. Dan kalau itu terjadi, maka jadilah malapetaka di keluarga itu yang membuat jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Salah satu perintah Allah
yang terdapat dalam surah Al-Furqan. Mari kita banyak berdoa kepada Allah. Salah satu doa yang disampaikan oleh Allah kepada kita semua, Rabbana hab lana min azwajina wa surriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga uraian singkat kultum ceramah subuh pada hari ini, di hari yang ke-15 ini, mendapat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita wujudkan keluarga sakinah mawaddah di dalam kehidupan keseharian kita. Subhanakallahumma wa bihamdih asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.